15 menit tadi. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang Bu Endah. Maaf nih mengganggu waktunya Bu Endah. Ya, tidak apa-apa Pak Imam. Sepertinya ada sesuatu yang ingin Pak Imam sampaikan ke saya. Bu Endah sibuk gak nih? Saya pengen sedikit sharing-sharing ini. Tidak, kebetulan saya baru saja selesai mengerjakan tugas. Mungkin nanti tinggal di print, bisa nanti atau besoknya lagi. Silakan Pak Imam, apa yang mau disampaikan ke saya? Ya, jadi gini Bu Endah, saya tuh heran sama murid-murid saya. Ya maksudnya kok di kelas itu rame banget. Akhir-akhir ini Bu Endah itu kok rame banget gitu. Jadi pas saya ngajar itu ada yang di belakang, ada yang lari-lari. Saya menjelaskan di depan itu ada ngobrol sendiri. Jadi rame banget di kelas itu Bu Endah. Hmm, jadi Pak Imam merasa kesulitan dalam ini ya, melakukan pembelajaran di kelas ya, karena siswanya terlihat kurang kondusif itu ya Pak Imam ya? Iya betul sekali Bu Endah. Saya tuh dari kemarin kepikiran itu, makanya pengen ini saya sharing ke Bu Endah ini. Iya, ini. Kira-kira Pak Imam tahu tidak ya, kok kurang bisa kondusif seperti itu? Mungkin belajar muridnya Pak Imam atau faktor lain? Sudah pernah Pak Imam mencoba mencari Ya tahu? saya sih baru kemarin saya terus berpikiran ya Bu, kok bisa rame? Apa apa materinya yang susah buat anak-anak? Apa saya terus berpikiran juga apa saya gaya mengajar saya yang mungkin anak bosan. Saya jadinya memikirkan itu Bu Enda. Jadi saya kok anak orang nih, saya mengajarnya apa ya yang kurang kurang Hmm, begitu menarik anak gitu Bu Enda. eh, Pak Imam kira-kira pernah terpikir tidak untuk menerapkan sesuatu strategi yang supaya mereka bisa terfokus gitu dengan pembelajaran Pak Imam, sehingga anak tidak sibuk dan melakukan aktivitas sendiri. Ya kemarin sih ya pas itu terus saya terus berpikiran Bu Enda, saya mencari-cari model pembelajaran ya di kelas. Saya lihat ada di sosial media, maksudnya untuk saya pengen apa itu anak-anak biar nggak rame sendiri. Saya kepikiran apa jadi diskusi gitu Benda. Mungkin anak-anak mau saya buat biar diskusi malah ya. Jadi anak-anak aktifnya itu bermanfaat gitu Benda. Jadi strateginya project based learning ini ya, seperti ada Ya, sebuah project seperti itu sehingga anak-anak nantinya berkelompok untuk berdiskusi begitu ya. Jadi mereka berceritanya itu nanti enggak ini ya Pak ya, enggak di luar konteks pembelajaran begitu kah? iya Benda. Jadi nanti mungkin dengan saya pengen menerapkan itu ya Benda itu metode PBL ya. Itu jadi anak aktif Iya. nanti diskusi. Jadi jadi nggak cuma ngobrol sendiri atau lari-lari sendiri, tapi nanti di kelas itu bisa aktif dan tujuan pembelajaran sampai gitu sih. Pengennya saya seperti itu, Bu Indah. Oh iya. Jadi menggunakan pembelajaran yang bervariasi nih ya Pak Imam ya. Tidak hanya pembelajaran Pak Imam sebagai yang menyampaikan, tapi ini nanti lebih berpusat ke siswa ya Pak Imam ya.
Iya Bu, ya mungkin Sepertinya karena nanti project based learning ini bisa menarik perhatian mereka, Pak Imam. ya, ya, ya memang saya mungkin gitu ya Bu. Apa kemarin kan terlalu fokus ke saya gitu ya. Saya rajinnya mungkin hanya ceramah ya. Jadi anak-anak bosen, akhirnya lari-lari, ada yang ngobrol sendiri. Ya semoga nanti ini saya pengen menerapkan itu mungkin Bu. Mungkin ya saya kepikiran juga selain yang tadi ingin pembelajaran di luar kelas mungkin Bu, anak-anak kan mungkin ingin keluar gitu kali ya. Saya jadinya pengen menerapkan coba belajar di luar gitu. Iya, Pak Imam. Jadi bisa jadi anak-anak itu berpola atau kemudian berbicara dengan teman itu sebagai bentuk mencari perhatian, Pak Imam. Kemudian dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi tadi, mungkin siswa akhirnya tertarik ini, sudah tidak sibuk lagi dengan cerita mereka, tapi akan lebih merasa tertarik dengan pembelajaran yang Pak Imam lakukan. Jadi mereka tidak sibuk sendiri lagi, tidak bercerita dengan temannya lagi, tidak ada yang lari-lari seperti itu. Kalaupun mereka bercerita karena tadi Pak Imam menggunakan metode pembelajaran berdiskusi, nah itu tepat sekali Pak Imam. Jadi mereka nanti berceritanya uh, bercerita dalam bentuk diskusi pelajaran, bukan bercerita di luar konteks pembelajaran ya Pak Imam. Iya, Benda. Jadi memang Atau anak-anak Pak itu Imam juga bisa memberikan ini penguatan yang lebih positif. Nanti di sela-sela ketika anak-anak sudah mulai bosan, banyak bicara, berikan ice breaking Pak Imam. Pak Imam kira-kira sudah sering melakukan ice breaking di kelas? ya itu Bu, Maksudnya memang baru kepikiran itu apa saya juga eh, mau kurang ice breaking apa ya. Saya juga kepikiran itu. Jadi pengen mungkin nanti di Hmm, sela-sela waktu saya berikan ice breaking gitu ya Bu ya. Nanti kan biar anak-anak refresh lagi itu ya, semangat lagi. Lalu mulai lanjut pelajaran lagi. Iya gitu Bu Enda. Rencana saya emang seperti itu Bu Enda. ya, atau dengan teknik stop Pak Imam. Dengan main mindfulness itu, ketika kelas sudah tidak begitu terkondisikan seperti itu, selain ice breaking. Iya. Jadi nanti dengan pas rame gitu ya Benda, mungkin saya putarkan apa musik-musik itu nanti terus disuruh diam sejenak gitu. Nanti Betul sekali. diberi motivasi-motivasi gitu ya Benda ya. Iya, boleh dicoba itu Pak Imam. Kemudian Pak Imam bisa memberikan penguatan positif juga kepada siswa yang sudah tidak lari-lari dan tidak berbicara di kelas, bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran, mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu. Iya Benda ini saya kemarin sudah siapkan sih itu untuk juga. Tapi nanti kalau saya kasih semua Benda. Jadi nggak cuma satu anak biar nggak timbul iri gitu. Tapi tetap tetap Iya. saya perlu apresiasi anak-anak yang memang memang memperhatikan ya. Jadi ke contoh teman-temannya gitu Benda. Ya, jadi bagaimana Pak Imam? Sudah punya gambaran kan tentang strategi yang akan dilakukan nanti? Ya, ini saya alhamdulillah jadi ada gambaran nih Benda setelah sharing dengan Benda. Saya nanti mungkin yaitu saya akan menerapkan metode-metode beberapa metode yang tadi kayak diskusi atau nanti sesekali diajak pembelajaran di luar, terus dikasih motivasi-motivasi, ice breaking di tengah pelajaran itu saya udah kepikiran gitu, udah akan coba nanti saya terapkan di kelas.
Baik Pak Imam, kalau sudah memiliki gambaran, semoga nanti ada perubahan di kelas Pak Imam ya Pak ya, lebih terkondisi. Jadi Pak Imam juga sebagai guru bisa lebih nyaman, tidak hanya nyaman untuk Pak Imam, tapi juga nanti nyaman untuk siswa juga. Ya, Bagaimana betul perasaan sekali. Pak Imam sekarang? Ya, alhamdulillah ini Bu Indah, saya jadi sudah terarah ini, saya sudah ada gambaran. Tadi saya udah benar-benar bingung ini Bu Indah. Setelah ngobrol sama Bu Indah, sharing, alhamdulillah saya udah ada gambaran ini untuk ke depan ini Bu Indah di kelas. Baik, uh, sudah lega berarti ya Pak Imam ya? Sudah tidak gelisah lagi sekarang? Iya, udah lega ini Bu, udah plong perasaannya. Ya, semoga nanti setelah Pak Imam mengimplementasikan strategi yang tadi Pak Imam akan coba terapkan di kelas, beritahu saya hasilnya nanti ya Pak Imam ya. Iya Bu, siap nanti kalau sudah saya terapkan tadi yang sudah saya rencanakan itu ya Bu ya. Coba nanti saya akan ke ketemu Bu Indah lagi nih, saya konsultasikan lagi nih biar ada Berarti evaluasi akan atau nanti diterapkan ada perbaikan. secepatnya ya Pak Imam ya. Iya, akan saya terapkan mungkin ini mulai besok malah Bu. Nanti kita coba rancang nih pembelajarannya nanti. Saya akan rancang, besok saya akan terapkan. Senin besok Bu. Semoga sukses Pak Imam atas Amin, amin. strategi-strategi yang akan Pak Imam terapkan nanti bisa membawa perubahan di kelas Pak Imam, kelas menjadi lebih kondusif, kemudian pembelajarannya juga lebih bisa terfokus ya Pak Imam ya. Ya Bu, siap, siap. Ini alhamdulillah ini udah. Moga nanti nanti anak-anak pokoknya udah saya udah nggak galau jadinya nanti di kelas Bu. Alhamdulillah. Ini kalau gurunya galau, akhirnya siswanya juga eh, kurang fokus ke siswa ya Pak ya. Iya, iya beda. Ya, semoga nanti antara Pak Imam dan siswa sudah bisa sama-sama fokus dalam pembelajaran ini ya Pak ya. Sepertinya sudah cukup Pak pertemuan kita hari ini. Ya, Saya tunggu di pertemuan berikutnya ya Pak Imam ya. Semoga hasilnya sesuai dengan yang Pak Imam harapkan. ya Benda, terima kasih sekali sudah mau mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Ya nanti saya akan bertemu Benda besok ini kalau saya sudah melakukan itu. Dan jangan Ya, bosan-bosan nih bisa Benda ya. kabari saya. Siap Pak Imam. Kita sama-sama sharing ini Pak Imam. Saya juga belajar dari apa yang Pak Imam eh, hambatan yang Pak Imam lakukan apa? Hambatan yang Pak Imam hadapi di kelas ini juga menjadi pembelajaran buat saya sendiri Pak Imam. Jadi kita hari ini sama-sama belajar. Ya, terima kasih. Maaf nih Bu sudah mengganggu ya Bu. Ya saya mohon pamit ini Bu. Oh ya, silakan Pak Imam, silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih Benda. Terima kasih kembali Pak Imam.